Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Aman dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 20 November 2025, yang dimana ini adalah hari pentingnya karena hari ini kita akan ada melihat data NFP di bulan September 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Jadi sorry ya, kemarin aduh capek sekali dan sekarang saya lagi kurang enak badan, ditambah juga dengan radang dan pilek. Jadi untuk nanti malam sekiranya jika memang saya bisa untuk live NFP di Discord, saya akan live NFP ya. Tapi kalau misalnya saya sudah menghilang dari dunia dan masuk ke dalam dunia kasur, mungkin saya akan tidak ada live di Discord ya. Jadi ya lihat aja lah nanti seperti apa. Jika saya masih kuat sampai malam, saya akan coba live di Discord malamnya pada saat NFP, karena ini NFP-nya itu jam setengah 10 WITA soalnya ya. Dan saya juga tidak mau banyak ada ngomong dulu keras-keras dan juga banyak lagi lumayan sakit tenggorokannya. Oke, untuk kemarin analisanya yang sudah saya berikan di Discord di hari Selasa ya, dari Selasa itu kan saya udah infokan kalau di sini ada yang namanya trend line liquidity dan di sini ada breakout structure secara time frame H4 ya. Yang saya gambar itu kemarin mana dia ya? Saya buat skenario panjang soalnya. Nah, ini ya. Di sini. Jadi saya runutkan satu-satu dulu dari time frame daily ya. Daily. Sebentar, di sini saya mau bahas dulu untuk masalah analisa kemarin di tanggal 18 November ya. Pertama bagi yang belum mengerti. Di sini, ini kan di hari Senin ya. Hari Senin ini kan close-nya dan close di hari Senin itu kan di bawah 4050 memang. Nah, di sini tetapi kalau kalian mau lihat lebih presisi, sebenarnya di sini ada satu RBS yaitu yang ada di harga 4025. Yang dimana ini menjadi yang namanya neckline dari pola double bottom yang terjadi di 30 dan 31 Oktober 2025. Jadi memang dia di bawah 4050 tetapi dia tidak break di bawah neckline 4025, dan ditambah juga dengan yang namanya daily di hari Senin itu tidak tutup di bawah low di hari Jumat tanggal 14 November kemarin, yang mengindikasikan sebenarnya ini marketnya hanya untuk nge-sweep low di hari Jumat. Dan itu dicek juga dengan di time frame H4. Time frame H4 kalian juga bisa lihat di sini marketnya memang melakukan breakout structure, yang dimana breakout structure di sini itu hanya ekor doang. Dan di sini kan saya buat analisanya di jam 7 pagi ya. Jam 7 atau jam 8 ya? Oh ya, jam 8 pagi. Di sini. Jadi kalau dilihat memang sini ada breakout structure tapi tidak ada candle close, dan di sini pantulan dari demandnya yang ada di harga 4000 itu kena dan kemudian naik, sehingga di yang skenario pertama yang dimana jika ada body candle close di bawah low di hari Jumat, maka ada potensi harga akan menguji lagi sekali area demand tersebut antara memvalidasi area demand atau sweep low kemarin dengan range harga sampai 4050. Ternyata itu lebih keras kepada bukan memvalidasi, dia lebih kepada nge-sweep low di hari Selasa ya. Bukan hari Selasa, hari Senin maksudnya ya. Di sini low terakhir ini kan ada di 4006, kemudian kita melihat ada candle close di sini, candle close, kemudian marketnya turun sampai kena ke area demand, kena 4000, nge-sweep low yang ada di sini ya di harga 4006. Sekalinya dia nge-sweep, kemudian marketnya naik. Naiknya pun lumayan ekstrim, langsung ngebabat. Di sini ada liquidity dan dia juga tidak respect, dia respect dari supply H1 di 4075 di sini ya. Dia berhenti, kemudian dia tidak ada penurunan lagi ke bawah, alhasil marketnya itu melanjutkan kenaikan sampai ke 4125. Walaupun di sini saya targetkan sampai 4150 tapi ternyata nggak nyampe ya. Dia itu tertinggi hanya sampai 4133, tapi yang penting di hari Selasa kemarin sebenarnya kalau bagi yang ada yang dapat di 4000 kalian dapat. Kemudian di hari Rabu kemarin saya infokan kalau misalnya ini sudah break dari liquidity trend line, dia akan bergerak naik mengejar 4100 plus. Dan di sini bagi yang sudah ambil buy ketika di hari Rabu di Discord, harusnya dapatnya udah lumayan banyak ya. Karena kalau dilihat di sini dropnya jam New York mendekati FOMC meeting kemarin soalnya. Ya. Nah, untuk hari ini gimana? Sebenarnya untuk kemarin masalah FOMC meeting kemarin itu ada beberapa hal.
Tapi beberapa hal tersebut sebenarnya tidak terlalu gimana ya, karena market kemarin itu banyak yang bilang bahwa untuk masalah potong suku bunga di bulan Desember itu tidak tidak worth it pemotongan suku bunga di bulan Desember ya, karena di sini kalau dilihat banyak yang bilang Desember itu tidak baik untuk adanya pemotongan suku bunga. Sedangkan di bulan Oktober kemarin itu mereka tidak punya pilihan ya, karena kembali lagi pemotongan di bulan Oktober itu kayak ibaratnya memenuhi keinginan pasar doang. Walaupun secara secara situasi belum mendukung sepenuhnya bahwa memang The Fed itu perlu potong suku bunga. Ya, makanya di sini kalau dibilang nanti di bulan depan Desember itu sekarang untuk masalah potensi potong suku bunga itu sudah mulai rendah sekali. Dari yang sebelumnya itu hanyalah 42,4 sekarang turun ke 24. Dan berarti secara Desember bulan depan kemungkinan tidak akan ada pemotongan suku bunga. Tetapi ini masih belum selesai. Yang namanya surveinya ini belum selesai, karena ini bisa berubah lagi, karena hari ini kita akan mendapatkan data NFP di bulan September. Ya, ingat ini NFP adalah di bulan September, yang dimana bulan September ini kita masih mendapatkan Amerika yang masih berjalan normal. Karena ingat Oktober itu adalah Amerika itu mengalami shutdown di bulan Oktober. Jadi sekalipun kita melihat adanya data NFP yang bagus nanti malam, ini adalah data NFP di bulan September. Ya, apakah data NFP di sini bakal mempengaruhi The Fed untuk potong suku bunga dan sebagainya? Saya rasa sih ini tidak terlalu mempengaruhi. Ya, karena kalau dilihat shutdown selama 1 bulan penuh di bulan Oktober, yang katanya itu bakal keluar di bulan Desember, kalau nggak salah tengahan bulan, sekitar tanggal 14 atau 15 itu bakal ada NFP lagi sekali untuk di bulan Oktober. Ya, jadi kalau NFP di bulan September nanti malam di sini, jika memang ini hasilnya bagus, yaitu masih biasa aja, masih oke lah, tidak akan mencerminkan yang namanya sekalipun ini nanti misalnya datanya turun, ya, karena kan nanti malam di sini diperkirakan akan mengalami kenaikan dari 22 menuju 50.000. Kemudian dari tingkat pengangguran dari 4,3 flat di 4,3. Jadi Jadi jika misalnya NFP nanti malam di sini itu lebih rendah dari data sebelumnya ataupun lebih rendah dari data konsensus, ini tidak akan terlalu memberikan ekspektasi market yang besar bahwa Desember bakal terjadi potong suku bunga. Karena sekali lagi ini adalah data NFP 2 bulan lalu. Ya, ini adalah NFP di 2 bulan yang lalu, bukan NFP pada saat shutdown. Yang katanya juga NFP shutdown ini sebenarnya ya, tadi kan saya udah bilang di awal NFP di bulan Oktober kemungkinan keluar juga di Desember pertengahan bulan. Tapi ada juga yang bilang bahwa NFP di Oktober itu tidak akan keluar sama sekali. Jadi ini masih pro kontra sebenarnya. NFP Oktober itu bakal keluar atau enggak. Jadi NFP Oktober itu sebenarnya yang bakal mempengaruhi skenario potong suku bunga atau enggak. Jadi kalau September di sini saya rasa tidak akan terlalu berpengaruh. Itu jika semisalnya jumlahnya ini turun ya. Dari 22 misalnya menjadi 30 lah, let's say ya, 30 atau enggak 40. Dia naik tapi di bawah konsensus, tapi tidak akan terlalu berdampak gimana-gimana. Tapi jika nanti malam keluarnya otomatis di atas 50, skenario yang dimana potong suku bunga itu nggak jadi di bulan Desember, kemudian ditambah dengan NFP September yang masih strong, yang tadi saya udah bilang tidak akan terlalu berpengaruh, ya udah ini bisa dibuat dipengaruhin jadinya ya, bakal dicocok-logiin bahwa September ini NFP masih bagus, jadi otomatis potong suku bunga di Desember itu kemungkinan tidak akan terjadi. Maka ini skenarionya bakal luar biasa, bisa jauh. Ini bisa menjadi 20% dan ini bisa menjadi 80%, dan otomatis indeks dolar bakal menguat ekstrim, dan ini bisa mempengaruhi gold untuk lanjut bergerak turun ke bawah. Ya. Itu untuk NFP nanti malam. Dan untuk tingkat pengangguran saya nggak akan komentar terlalu banyak, dan juga untuk tingkat pendapatan rata-rata per jam juga tidak akan terlalu bagaimana, karena ini semuanya flat. Untuk dari segi private sendiri kemungkinan akan naik,
Kemudian dari manufacturing payroll kemungkinan akan naik juga. Untuk government payroll di sini sih Oktober baru bakal ini ekstrim. Ya, karena kita tahu pada saat shutdown, pada saat layoff shutdown tersebut itu kan dari segi pihak government itu kan banyak yang di layoff ya, banyak yang dirumahkan. Otomatis Oktober untuk masalah NFP itu bakal luar biasa ekstrim. Kita akan melihat gila pergerakan kalau ada NFP di bulan Oktober. Oke. Nah sekarang tingkat pengangguran mingguan nih masih tentatif sih sebenarnya. Nanti malam kita ada member FOMC 1, kemudian 2, 3 doang sih, 3 doang. Kemudian update dari fundamental sedikit masalah Trump dengan Cina. Ini kalau dilihat kemarin yang bisa saya update tipis adalah masalah ekspor ekspor chip ya, apa sih bahasanya, manufacturing chip tersebut, yang dimana di sini dari segi semikonduktor ya, semikonduktor di sini katanya tidak terlalu gawat untuk mengenakan semikonduktor tarif ke Cina dan sebagainya. Tapi dari segi White House sendiri di sini yang namanya memberikan limit untuk AI chip ekspor ke Cina. Jadi otomatis dari segi Trump dan juga Xi Jinping, antara Cina dan juga Amerika, masalah trade war-nya ini sementara masih abu-abu ya. Jika kemarin kita melihat adanya pelemahan, untuk sekarang karena masalah semikonduktor ataupun masalah chip ya, yang dimana chip ini dipakai untuk masalah AI. Karena kalian tahu sendiri kalau AI sendiri sekarang kan masih dipakai sama Nvidia atau enggak AMD. Dan kalau dari segi China sendiri itu menggunakan bekas dari spare partnya Nvidia. Dan Nvidia sendiri masih masih mengekspor apa ya nama chipnya itu saya lupa. Pokoknya dua atau 3 generasi lebih lemah dari yang terbaru yang dipakai Amerika. Nah, tapi sementara ini sih itu masih abu-abu ya. Masih abu-abu, masih belum jelas gimana. Kemudian masalah yang lebih baru lagi adalah yang agak gawat dari kita di negara Asia adalah apa yang terjadi antara Jepang dengan China kemarin ya. Jadi ada sedikit kerusuhan diplomatik sedikit antara Cina dengan Jepang, yang dimana Perdana Menteri Jepang itu yang baru itu memberikan statement yang kurang sedikit mengenakan bagi pihak Cina, karena beliau sudah memberikan statement bahwa apa yang dilakukan Cina terhadap Taiwan itu kurang baik, yang kemungkinan Jepang bisa melakukan bahasanya, Jepang itu bisa ikut-ikutan masalah Cina dengan Taiwan. Nah itu yang memberikan sedikit, ngapain Jepang ikut campur masalah Cina dengan Taiwan, itu saya juga bingung sih. Apakah Jepang ini beneran ingin menjadi sekutunya Amerika gitu kan, saya juga bingung. Karena kan jelas banget kalau masalah Taiwan dengan Cina itu kan otomatis kayak ibaratnya Amerika itu Amerika itu membantu Taiwan lah bahasanya ya. Jepang kok tiba-tiba ikut-ikutan, juga saya bingung. Negara udah nggak ada militer gitu kok mau ikut-ikutan antara Cina dengan Taiwan, nggak ngerti juga saya. Nah itu yang membuat sedikit ada sedikit memanas dari segi pihak politik di negara Asia antara Cina dengan Jepang. Oke, untuk masalah Rusia Ukraina sementara tidak ada update baru ya, tidak ada update terbaru. Jadi untuk sekarang pergerakan gold apakah diminati sebagai safe haven asset ataupun dan sebagainya, untuk sekarang kita lebih ngelihat gold ini sebagai barang yang dilihat untuk masalah suku bunga sekarang ya. Untuk masalah ini sebagai safe haven asset saya rasa belum terlalu dilirik. Ini lebih kepada aset yang berhubungan dengan suku bunga. Suku bunga yang otomatis berhubungan langsung dengan obligasi, kemudian dengan ya pokoknya yang sekitar itulah pokoknya ya. Terus sekarang bagaimana? Otomatis nanti malam kita akan ada NFP. Jadi saya analisakan ulang dulu ya. Di sini saya mau hapus dulu semua. Saya hapus semua nggak ya? Saya nggak perlu hapus semua sih. Ya nggak perlu lah ya.
itu tengah-tengahnya aja saya hapus. Oke, back to daily. Daily ini 4050 kayaknya saya delete deh ya, saya delete 4050. Daily kemarin sudah saya berulang kali infokan, ini areanya itu adalah pergabungan yang banyak banget ya, mau itu BPR, mau itu inverse fair value gap, mau itu fair value gap, banyak banget di sini. Jadi otomatis di sini masih banyak banget yang minat untuk ambil posisi baik kisaran 4000-an. Ya. Kemudian kemarin di hari Senin kita menciptakan yang namanya bearish fair value gap di sini. Di sini kita tercipta yang namanya bearish fair value gap, dan sementara ini bearish fair value gapnya itu di respect sama market. Alhasil sekarang marketnya itu terjebak di dalam dua skenario. Ya, yang pertama dia ini sudah memantul dari bullish fair value gapnya, dan kemarin dia juga marketnya sudah memantul dari bearish fair value gapnya. Tapi kalau dilihat ya, bullish fair value gap di sini itu sudah dimakan semuanya. Jadi ibaratnya jikapun kita nanti melihat adanya penurunan ekstrim, entah mungkin karena nanti NFP yang hasilnya bagus di atas 50.000, maka bullish fair value gap di sini itu tidak akan bisa menahan market lagi. Even itu kita melihat adanya RBS dari segi neckline, dari segi daily, ini kemungkinan bisa dites juga. Bukan dites, ini kemungkinan bisa di break ke bawah. Ya, dengan demikian sebenarnya untuk area bawah di sini itu sudah valid menjadi suatu area support, sekaligus yang tadi banyak ya inverse fair value gap dan sebagainya itu sudah valid semua. Tapi ketika ini sudah menjadi valid, ini sudah tidak menjadi strong lagi. Alhasil jika memang nanti newsnya besar, hasilnya memberikan dampak yang luar biasa positif bagi indeks dolar, masalah suku bunga itu sudah beneran berubah. Surveinya di sini ini bisa ngedive ke bawah cukup cepat. Kemungkinan kita bisa close di bawah 4000 hari ini jika memang NFP nanti malam itu satu arah semua. Ya, ini sementara dari sudut pandang daily dulu ya. Dari sudut pandang daily ini untuk bagian bawah validnya iya. Sekali lagi ini sudah menjadi valid. RBS mau itu 4050, mau itu RBS 4025, ini valid. Even itu adalah 4000 sebagai kunci angka psikologi, semuanya valid. Tapi apakah sudah strong? Apakah masih strong? Saya rasa sudah tidak. Ini lebih menjadi valid. Ketika sudah valid, temboknya sudah pernah dites berkali-kali, ditambah dengan news besar menguatkan USD, gold dibuang, ini kita bisa melihat yang namanya penurunan ke bawah. Di bawah 4000 saya rasa possible. Nah, sekarang kalau kita balik skenario-nya, tadi kan skenario penurunan, yang dimana saya lebih memilih ini penurunan sih kayaknya ya. Tapi sekarang kita perspektifnya dua arah. Kalau misalnya bullish bagaimana? Kalau misalnya bullish, untuk sekarang lebih berat sebenarnya bergerak naik kalau boleh saya lihat. Bukannya nggak bisa ya, lebih agak berat. Memang saya biasnya adalah ke bawah, tapi kalau ditanya ini apakah masih bisa naik? Bisa ya, ini bisa naik. Hanya saja kenapa saya katakan berat, karena di sini kita ada yang namanya SBR dari segi daily, yaitu yang ada di 4200. 4200 di sini ibaratnya adalah ketemu di 3925. Ya, low di sini itu lebih sama kuatnya dengan di 4200. Jadi ketika sama-sama kuat low dan support dan resistance di sini, kemungkinan resistance di sini ini menjadi area yang kuat. Kenapa ini bisa dikatakan kuat? Karena kalau dilihat sekalinya ini reject, hanya perlu 2 candle marketnya itu langsung turun ke bawah sampai 4000. Apakah ini masih kuat? Secara banyaknya candle ini sudah tidak terlalu kuat. Tapi kalau dikatakan ini valid, yes, ini validnya luar biasa. Karena kebayangin dari 4200 turun sampai 4000, itu 2000 pip turun dalam waktu 3 hari. Ya, dalam kurun waktu 3 hari turunnya langsung 2000. Jadi kalau dibilang ini apakah valid, ya apakah ini strong? Strong banget ya, benar-benar kayak strong lumayan untuk reject lagi ke bawah, kayaknya sih sudah nggak terlalu. Tapi kalau ini menjadi valid banget menjadi area resisten, iya. Tapi strong banget luar biasa saya rasa enggak. Tapi kalau ditanya lebih strong yang mana dibandingkan tadi, antara ini dengan yang ini tadi, saya lebih prefer ini yang lebih strong.
ini sudah tidak. Menurut saya sih seperti itu ya, tapi kalau kalian mau beda sendiri juga nggak masalah. Karena kalau saya pribadi, ini sudah dites ya, ini sudah dites, ini juga sudah dites berkali-kali, dan ini rejectnya juga ini masih diam di tengah, dan ini ketika dia reject dia langsung ke bawah sampai 4000. Jadi secara ukuran ini lebih menang sebenarnya dibandingkan dengan yang ini sini. Untuk secara daily gitu ya. Sorry. Tadi yang saya katakan juga masalah kalau semisalnya dia ke bawah karena news, itu turunnya hanya sejauh 1000 pip, masih make sense. Tapi kalau semisalnya karena news NFP di sini jika semisalnya buruk ya, NFP nanti malam wajib misalnya ekstrim adalah di bawah 20.000. Jika dia di bawah 20.000, saya akan make sense ini marketnya bisa naik di atas 4.200. Kenapa? Untuk sekarang ini masalah kenaikan sampai 4.200 itu lebih berat, yaitu adalah sampai 1.100 pip dari harga sekarang ya. Harga sekarang kan 4.000 ya, anggaplah 4.100 ya. 4.100. Jadi kalau dilihat sebenarnya sih sama aja antara kenaikan dengan penurunan sama-sama, yaitu beda 1000 pip. Kalau dilihat ya ini kan sama aja nih kalau kita ngambil tengahnya 4.100, antara 4.200 ke atas atau 4.000 ke bawah. Tapi karena saya lebih biasnya ke bawah, karena tadi saya udah bilang ya, di sini lebih mantap penurunannya dibandingkan dengan yang ada di sini sebagai pemantulan area supportnya. Jadi menurut saya lebih payah dia itu naik dibandingkan dia bisa bergerak turun. Tuh ya. Tapi secara structure ini sih daily masih bullish ya. Secara structure itu dia masih bullish secara daily. Karena dailynya sudah begini ya. Low, lower high, lower low, higher high, higher low, higher high ini kemungkinan bisa menjadi higher low juga bisa. Karena secara Fibonacci pun ini marketnya sudah kena 61,8 ya. Nah, bahkan ekstrim sampai 78,6 tuh ya. 78,6 kemudian dia mental naik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah dengan pemantulan Fibonacci ini marketnya bisa bergerak naik? Nah, itu yang menjadi problem sekarang. Ya. Kalau kita lihat, jika kemarin saya ada bilang bahwa 4100 itu adalah immediate ataupun suatu area RBS yang tidak terlalu gimana-gimana kalau dilihat ya. Karena saya berkaca pada kejadian kemarin di tanggal 22 Oktober. Dia sempat break ke bawah tapi dia balik lagi naik, kemudian dia stay, kemudian dia drop ke bawah. Nah, sekarang kalau dilihat apakah 4100 di sini bisa dijadikan acuan dari segi time frame daily. Untuk sekarang karena ini marketnya sudah respect sebanyak 3 kali. Ya. Sorry, bukan 3. 4 ya, 4. Maksud saya adalah seperti ini. Ini kita nggak ngelihat ini lagi ya. Kita ngelihat ketika dia breaknya itu di 10 November. Dia breakout, dia retest naik, dia retest dan naik. Ketika dia break ke bawah, dia retest dan turun. Dan ketika di hari Rabu kemarin dia naik sampai 4100 lebih dan tutup di bawah 4100 lagi. Jadi sekarang 4100 bisa menjadi acuan jika semisalnya marketnya itu memilih untuk antara ke bawah atau ke atas selanjutnya. Jika dia bisa close di atas 4100, maka otomatis dia bisa lanjut naik dan naiknya itu kemungkinan bisa sampai 4200. Jika semisal masih bisa bertahan di bawah 4100 secara daily, berarti otomatis dia memilih untuk lanjut ke bawah. Ya. Ini hanya sebatas kayak ibaratnya pivot ya. Ini bukan sebagai support resisten, ini sebagai nilai pivot aja. Untuk resisten tentu aja angka genap 4200 dan 4000. Jadi tengah-tengahnya adalah 4100. Jika dia di bawah 4100, dia memilih ke bawah. Jika dia break di atas 4100, dia memilih untuk ke atas. Itu ya. Sekarang secara stokastik dia nge-cross ini cukup lebar dan belum ada tanda-tanda dia bakal naik, dan secara RSI dia masih di atas 50. Jadi secara RSI dia masih punya power ke atas sebenarnya, cuman dari segi stokastik dia masih belum ada niatan buat naik. Jadi agak ragu-ragu sebenarnya. Ya. Dari segi daily, ingat ini marketnya masih dalam bentuk structure-nya yang bullish ya. Ya.
strukturnya yang bullish sekarang dari segi time frame daily. Kalau kita berekspektasi ini marketnya adalah melakukan penurunan, memang sih dia itu kemarin malam sudah kena 50% di 4120 ya. Dan kemudian reject, dan sekarang jika memang dia ini hasil mau lanjut turun ke bawah ya, ini kayaknya bakal lumayan sih turunnya nih sampai 3920 sih misal ya. Untuk update nya mungkin nanti saya kasih di Discord lah, jika semisal data NFP nya luar biasa bagus gitu kan, ini dropnya bisa sampai 4000, 3950, 3925 sih kayaknya bisa ya. Dari segi H4 tadi daily masih bullish ya strukturnya, kemudian dari segi H4 ini sebenarnya H4 nya itu adalah bullish karena itu dia udah begini nih soalnya nih ya. Ini H4 nya sudah ngebuat change of karakternya di sini. Nah inilah yang saya tadi agak susah ya, ini kan sudah change of karakter nih. Nah ini kan sudah change of karakter di sini. Jadi kalau dilihat secara teknikal dan juga fundamental nanti itu tidak terlalu inline ya. Tadi kan secara fundamentalnya kemungkinan NFP bakal naik. Nah secara teknikalnya daily itu bullish, tapi bullishnya di sini itu mulai terhambat ya. Tadi alasan saya kenapa saya memilih bearish karena tadi ya, ini tanganan bawah tidak terlalu kuat dibandingkan yang ke atas. Cuman dari segi time frame H4 di sini dia itu sudah change of karakter bullish. Jadi agak berat ini, lagi nggak nyambung sih menurut saya nih antara nanti malam fundamentalnya dengan teknikalnya. Untuk sekarang ya, karena kan sekarang masih jam setengah 10. Untuk kedepannya mungkin bisa berubah lagi, tapi tergantung ya. NFP nanti malam kan soalnya kan jam setengah 10. Setengah 10 itu versi H4 adalah jam mana ya? Di sini ya, di sini berarti masih punya waktu lagi 1 2 3 candle H4. 3 candle H4 baru akan kelihatan, tapi nggak tahu deh jika nanti 3 candle H4 nya itu bisa melakukan sesuatu, mungkin bakal bisa berubah banyak ya. Indikator H4 ini kemarin berusaha masuk zona overbought, tapi untuk sementara ini gagal. Dia sudah terlanjur nge-cross dan mungkin bisa potensial ke bawah. Secara RSI dia ini kemarin sempat naik di atas 50, turun lagi, dan ini masih flat di 50. Jadi untuk sekarang beneran ini H4 nya agak susah dilihat mau memilih untuk lanjut ke bawah atau lanjut naik. Untuk masalah support resistance sekarang yang bisa saya kasih dari segi time frame H4 gak banyak sih sebenarnya ya. Ini sih lebih bagus di 4150 ya. Kalau versi minor-minornya ya, berapa ya saya kasih ya. Kayaknya minornya saya kasih ini aja deh ya. Kayaknya minor 40 4060 atau 4050 ya. 40 kita pakai 2 ya. Mungkin kelihatannya mungkin ini lebar banget, cuman itu lebih aman sih sebenarnya. Ini sih stop ya. Ini menjadi area SBR dan RBS sekarang dari segi time frame H4. Ini demand ya, ini demand sudah dipantulin dan naik, berarti ini otomatis sudah valid menjadi demand. Dan sekarang apakah ini low-nya di sini bisa kemungkinan di sweep dan low ini bisa di sweep ya, tergantung nanti ya. Kalau di segi time frame H4 memang dia sudah change of character, dan secara time frame H4 bentar ya. Secara time frame H4
pergerakan terbaru dari hari Selasa ya. Kan ya begini ini berarti high low, high low, high, dan ini low. Bentar, ini low-nya yang mana lebih rendah nih? Ini 4055,3, ini 4055,4. Tipis sekali. Untuk sementara ini dari segi time frame H4 yang pergerakan minornya di sini itu masih bullish juga. Terkecuali ini agak ekstrim sih sebenarnya ya, yang dimana ini jika dia break di bawah 4000, wah ini tengah-tengah ya, 4060, 4050, tengah-tengah 4055 ya. Jika dia terjadi penurunan dan drop di bawah ini, berarti bakal terjadi change of character, dan ini juga inline dengan RBS-nya yang ada di 4050. Jika nanti ada H4-nya close kayak begini, berarti marketnya akan lebih prefer untuk melanjutkan penurunan ke bawah sampai 4000, dan didukung dengan misalnya data NFP-nya yang bagus, ini bisa lanjut ke bawah sampai area demand-nya di sini. P3935 ini bisa. Ya, itu pun kalau dia terjadi close di bawah 4050. Kalau kita ada kenaikan ke atas bagaimana? Untuk ada kenaikan ke atas ya berarti otomatis jika H4-nya ada close di atas ini, di atas 4132, ini akan mencerminkan yang namanya breakout structure. Karena ini 4132 mepet dengan 4150, menurut saya ini lebih prefer dia bos sekalian tutup di atas 4150, maka kemungkinan dia akan lanjut naik sampai mana? Sampai 4200 lebih, saya rasa ini bisa. Ya. Jadi kalau dia ada tutup di bawah kayak begini, dia bisa lanjut turun dan bisa ekstrim sampai sini. Kalau dia naik ke atas melakukan bos di atas 4150, dia naik sampai atas. Secara H1 strukturnya bagaimana? Secara H1 strukturnya sekarang itu untuk sementara ini H1-nya sih bearish ya. H1-nya sih bearish. Karena di sini dia melakukan change of character soalnya. Sini dia change of character tapi tidak ada breakout structure. Untuk sekarang sih dia retest ini. Kalau ada yang mau ambil posisi sekarang bagaimana? Sekarang sih ini terjebak di tengah-tengah sih soalnya ya. 4125 ini nggak bisa dipakai lagi sih 4125. Ya, ini kalau mau sih terjebak antara breakout structure H4 dan change of character H4. Udah itu doang sih. Kalau kalian mau pilih salah satu, ya untuk sekarang sih kalau dibilang H4-nya bullish, daily-nya bullish, H1-nya bearish, 15 menitnya ini bullish. 15 menitnya sih ini bullish. Nah, ini berarti agak campur ya. Per video sekarang saya buat ini campur semua nih. Dan 15-nya apa, H1-nya apa, H4-nya apa, daily-nya apa. Jadi belum inline semua. Jadi kalau dilihat kemungkinan nanti malam dia cenderung kemana. Untuk sekarang sih saya masih agak susah ngelihatnya nih. Tapi jika memang time frame besarnya yang menang, maka ini seharusnya naik. Tapi jika tidak sejalan dengan data nanti malam, ini bisa beda cerita. Sekali lagi ya, jika misalnya nanti malam ini data NFP bagus, tapi secara strukturnya ini justru naik, ini bakal ancur-ancuran. Kalian yang biasanya full margin, kalian biasanya pasang jaring banyak, itu bakal kena kesabot banyak ya, jadi hati-hati. Tapi kalau misalnya memang nanti fundamentalnya mengatakan ini NFP-nya bagus, dan nanti semisalnya menjelang NFP kita melihat semua market structure-nya inline ya, dimulai dari segi time frame H4 di bawah 4050, kemudian H1 juga dibarengin sampai 15 menit, itu ya udah, marketnya lebih prefer untuk lanjut turun dan turun. Dah itu aja. Ya, kalau ditanya saya biasnya gimana, untuk sekarang saya biasnya sih ke bawah. Saya sih biasa ke bawah
Hanya saja jika memang didukung dengan adanya fundamental yang cukup, sekali lagi 4000 bakal lewat, 3925 saya rasa bakal kena. Even itu 3920 kayaknya kena sih. Kemungkinan ya jika semisalnya semuanya cocok. Tapi kalau misalnya kalau nggak cocok sih ya udah ya. Jadi kalau kalian mau trading berdasarkan news nanti malam, siap-siapin aja. Dan kalian lihat minimal 1 jam sebelum news, kalian ngeliat structure-nya itu apa. Jika dia bearish, kalian boleh berpandangan nanti boleh hajar sell banyak jika semisalnya ini nanti inline dengan fundamental. Tapi kalau misalnya justru ini marketnya naik ya, fundamentalnya bagus, susah nanti kalian tradingnya. Mungkin kalian ngambil cepat aja ya, news keluar langsung trade, langsung close, trade close kayak gitu. Nggak bisa ditahan untuk panjang jauh antara naik atau turun, itu aja. Semoga sih nanti malam inline ya antara technical dengan fundamental. Tapi kalau misalnya nggak inline, males untuk ngelihatnya beneran. Nah itu pun kalau misalnya nanti malam saya bisa masih bertahan dengan mata yang masih oke, ya mungkin saya akan live di Discord nanti malam untuk NFP. Masa ini jam 9:30 malam ya. Saya nggak bisa janji sih ya. Tapi kalau misalnya saya bisa, ya tunggu aja lah di Discord nanti. Mungkin saya bisa live. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini dan sekaligus persiapan NFP nanti malam. Karena ini adalah NFP di bulan September. Oke, jadi sekian dulu untuk analisanya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.